Hello and welcome to Matters of Faith. I'm Christiane Bakker and today we are in London, in fact in Wimbledon. Charles Legge Eaton hanyalah sebagian kecil dari jajaran diplomat kerajaan Inggris yang memilih Islam sebagai jalan hidup. Ia memutuskan memeluk Islam pada 1951, setelah menempuh pencarian yang panjang. Sejak saat itu dia menyandang nama baru Hasan Abdul Hakim. Namun, dalam berbagai kesempatan ia kerap menggunakan nama Hasan Legge Eaton. Ia lahir di Swiss pada 1921, saat perjanjian damai untuk mengakhiri Perang Dunia Pertama ditandatangani. Meski lahir di Swiss, namun ia bukan orang Swiss, kedua orang tuanya berkebangsaan Inggris. Ayah Eaton adalah seorang tentara Inggris yang dikirim ke Swiss. Mereka adalah pemeluk Kristen. Kendati demikian, Eaton tumbuh dan dibesarkan sebagai seorang agnostik oleh orang tuanya. Ia mengenyam pendidikan di Charterhouse dan King's College, Cambridge. Di sana, ia bekerja selama beberapa tahun sebagai pengajar dan jurnalis di Jamaika dan Mesir, sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan British Diplomatic Service, Dinas Diplomasi Inggris. Dia juga pernah menjadi konsultan pusat budaya Inggris di London. Di negara asalnya, Eaton dikenal luas berkat karya-karya tulisnya yang indah, puitis, dan bagus. Buku-bukunya antara lain Islam and the Destiny of Man, Islam dan Tujuan Manusia, King of the Castle, Raja Istana, dan Remembering God, Mengingat Tuhan. Buku-buku karya Charles Legge Eaton itu telah mengubah hidup beberapa orang. Bahkan, bukunya juga memegang rekor tertinggi di bidang ilmu pengetahuan dan literatur. Surat kabar The Sunday Times edisi Februari tahun 2004 dalam sebuah artikelnya menulis bahwa tulisan-tulisan mantan diplomat Inggris ini banyak menginspirasi masyarakat non-Muslim Inggris untuk masuk Islam. Eaton menerima surat dari banyak orang yang tidak setuju dengan Kristen yang semakin kontemporer dan mencari agama lain yang tidak begitu berkompromi dengan kehidupan modern. Perkenalan Eaton dengan agama Islam terjadi begitu saja, tanpa ia sadari. Saat itu usianya masih belasan tahun. Ia mengenal Islam dari seorang wanita muda yang dipekerjakan oleh ibunya sebagai pengasuh anak. Pengasuhnya ini, terang Eaton sebagaimana dilansir situs Islam Religion, memiliki ambisi menjadi seorang misionaris di Arab Saudi. Dia kerap menyebut bahwa dirinya harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, yakni orang-orang yang disebutnya sebagai kafir muslim. Terang Eaton menjelaskan tentang sikap pembantunya itu. Suatu hari, kata Eaton, pengasuhnya ini mengajaknya jalan-jalan hingga mereka melewati penjara Wandsworth. Saat itu keluarganya tinggal di wilayah Wandsworth, selatan London. Sepanjang perjalanan sang pengasuh mengatakan kepada Eaton berbagai hal yang menakutkan mengenai keberadaan seseorang berambut merah di langit sana, yang sewaktu-waktu siap menembak dirinya jika ia nakal. Kisah mengenai perjalanan itu kemudian ia sampaikan ke ibunya. Setelah tiba di rumah, aku tidak ingat apa yang dikatakannya untuk menghibur saya. Tapi gadis itu segera diberhentikan. Namun, inilah kali pertama saya mendengar mengenai keberadaan Tuhan, paparnya. Peristiwa tersebut mendorong orang tuanya untuk mengirim Eaton ke sekolah berasrama, Charterhouse. Di sekolah barunya ini, ia banyak mendapatkan pengajaran tentang ajaran Kristen dan kitab suci mereka. Disinilah ia mulai secara intens bersentuhan dengan dogma-dogma agama. Pada akhirnya, Eaton mulai merasakan ketertarikan terhadap ilmu filsafat. Secara rutin, ia mulai membaca karya-karya Descartes, Kant, Hume, Spinoza, Schopenhauer, dan Bertrand Russell, atau membaca karya-karya yang menjelaskan ajaran-ajaran mereka. Setelah menamatkan pendidikan di Charterhouse, ia mendaftar di King's College, Cambridge. Saat menempuh pendidikan di King's College ini, ia berkenalan dengan novelis Inggris, Leo H. Mears. Karya-karya Mears banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu Vedanta. Namun, Perang Dunia Kedua yang berkecamuk pada tahun 1939, memaksanya meninggalkan bangku sekolah dan ikut program wajib militer. Ia kemudian dikirim ke Akademi Militer Kerajaan di Sandus. Pendidikan militer ini ia tempuh selama 5 bulan. Selepas dari kemiliteran, Eaton mulai menulis. Banyak hal yang ia tulis saat itu, di antaranya mengenai ajaran Vedanta, Taoisme, dan Buddhisme Zen. Karya-karya awalnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran penulis-penulis Barat, termasuk Leo Mears. Tulisan-tulisannya ini kemudian ia terbitkan sebagai sebuah esai dengan judul The Richest Vein. Saat The Richest Vein diluncurkan, Eaton telah meninggalkan Inggris menuju Jamaika. Salah seorang teman sekolah,
menawari Ethan sebuah pekerjaan sebagai penulis di Jamaika. Namun, pekerjaan tersebut hanya dijalaninya selama 2,5 tahun. Karena alasan keluarga, ia memutuskan kembali ke Inggris. Saat kembali ke Inggris ini Ethan menerima 2 buah surat dari penggemarnya yang diketahuinya kemudian hari juga banyak membaca karya-karya Rene Guénon, seorang penulis sufisme Islam. Karena tertarik pada isi surat tersebut, kemudian ia memutuskan untuk bertemu dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa saya bisa menemukan apa yang jelas-jelas saya cari selama ini. Tidak di India atau Cina tetapi dalam dimensi Sufi Islam, jelasnya mengenai ungkapan penggemarnya itu. Maka sejak saat itu, Ethan mulai membaca tentang Islam dengan semakin meningkat minatnya terhadap Sufisme Islam. Perubahan yang terjadi padanya ini mendapat reaksi keras dari seorang teman dekatnya yang bekerja di Timur Tengah. Sang sahabat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keinginan Ethan untuk mendalami Islam. Sahabatnya ini banyak bercerita mengenai ajaran Islam yang tidak rasional, erat dengan kekerasan, dan sejumlah keburukan lainnya yang banyak disematkan oleh dunia barat. Pada saat bersamaan, perubahan juga terjadi dalam kehidupan ekonomi Ethan. Sekembalinya di Inggris, ia tidak memiliki pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Ia mengajukan surat lamaran tiap kali membaca iklan lowongan kerja. Salah satunya adalah surat lamaran yang ditujukan kepada Universitas Kairo untuk posisi asisten dosen jurusan sastra Inggris. Ini hal terbodoh yang pernah aku lakukan, ujarnya membatin. Bagaimana mungkin aku yang lulusan Cambridge jurusan sejarah dan buta sama sekali mengenai sastra sebelum abad ke-19 bisa diterima? Karena bagaimanapun mereka pasti akan mempekerjakan seseorang yang memiliki kualitas, ungkapnya. Akhirnya pada Oktober tahun 1950, saat usianya menginjak 29, Ethan berangkat ke Kairo. Di antara rekan-rekan kerjanya di Universitas Kairo adalah seorang Muslim berkebangsaan Inggris, Martin Links, yang telah lama menetap di Mesir. Links merupakan salah seorang teman Rene Guénon yang juga merupakan teman dari 2 orang penggemar karya-karyanya. Tali pertemanan pun kemudian terjalin di antara Ethan dan Links. Di luar waktu kerja, Ethan kerap berkunjung ke rumah Links yang berada di luar kota Kairo. Dari interaksi yang kerap dilakukannya bersama Links, ia banyak mengetahui mengenai ajaran Islam lebih jauh. Ketertarikannya terhadap Islam semakin menggebu-gebu, setiap kali ia menyampaikan mata kuliah di hadapan para mahasiswanya. Kendati demikian, keraguan-raguan masih menghinggapi dirinya. Padahal, saat itu saya mulai benar-benar bisa menikmati kehidupanku di Kairo. Tapi, satu pertanyaan yang menuntut sebuah jawaban tegas tengah menanti di hadapanku di saat yang bersamaan, ujarnya. Setelah berpikir masak-masak, Ethan akhirnya datang menemui rekan kerjanya, Martin Links. Di hadapan rekannya itu, ia menumpahkan seluruh kegundahan hatinya dan meminta Links untuk membimbingnya membaca kalimat syahadat, sebagai tanda bahwa ia menerima Islam sebagai agamanya yang baru. Meskipun pada awalnya ragu-ragu, ia melakukannya, kenang Ethan. Rasa takut sekaligus bahagia, ungkap Ethan, menjalari sekujur tubuhnya. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, sambung dia, dirinya memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Maka resmilah ia menjadi seorang Muslim bertepatan dengan bulan Ramadan 1951. Keesokan harinya, terang Ethan, ia memutuskan untuk ikut berpuasa, sesuatu yang saya tidak pernah membayangkan akan saya lakukan. But so I'm saying he did this, he did that. Much easier.